yang di tengah gempuran zaman yang sangat luar biasa ini kalian masih mau datang untuk kesini, masih mau datang untuk dengerin ngaji, masih mau datang untuk dengerin curhatan dan segala macam. Yang pertama yang perlu diyakini Kak, hidup sebagai seorang muslimah, sebagai seorang mukminah itu bukan hidup yang cuma satu kali. Bukan hidup yang cuma satu kali. Artinya apa? Kakak bukan gak ada kesempatan untuk kemudian tidak bersama ayah lagi karena masih ada dunia yang lain, betul gak? Artinya teman-teman, kalau seandainya kita ini beriman, kita sangat tenang apapun yang terjadi. Dan tadi yang aku bilang, tenang itu bukan ditandai kita gak protes sama sekali, enggak. Manusia, semua nabi-nabi pun demikian. Tapi nanti akan aku clue-nya ya. Kakak sangat luar biasa dan kakak harus yakini bahwa ayah aku itu cuman berangkat duluan aja. Cuma itu aja. Ayah aku lagi berangkat duluan, lagi ngebangun rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala, lagi bikinin kamar buat aku, lagi bikinin kamar mandinya nanti, lagi ngehias dindingnya, rumahnya akan seperti apa. Mungkin ayah aku di sana lagi ngehiasnya pakai emas, pakai sutra untuk kasurnya dan segala macam. Artinya apa? Ikhlasnya sangat luar biasa katanya ini. Karena setelah ini ya kita juga akan menyusul mereka-mereka yang ada di sana, dan yakinilah bahwa ayah itu akan ditemui lagi dan hidup bareng lagi di surga nanti. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua adalah perlu teman-teman pahami bahwa kehidupan ini memang kita itu cuma disuruh untuk sendiri dan hidupnya cuma sama Allah. Coba lihat para nabi-nabi, coba lihat para wanita-wanita yang ada di dalam Quran. Mereka itu diuji bahkan dari yang mereka cintai, yang mereka paling cintai. Itu artinya apa? Allah cuma pengen kamu hidup sama aku. Allah cuma pengen kamu tuh berduaan sama aku, mesra-mesraan sama aku. Nabi Nuh, betapa Nabi Nuh, wa qala irkabu fiha bismillahi majreha. Nabi Nuh bilang kepada anaknya, ayo ikut aku naik ke atas perahu ini. Kata Nabi Nuh, anaknya bilang, aku akan pergi ke gunung untuk dapetin perlindungan. Nabi Nuh bilang lagi, tidak ada perlindungan hari ini kecuali perlindungan Allah. Tapi itu kan adalah usaha Nabi Nuh untuk menyelamatkan anaknya yang ia cintai. Jadi usahanya itu ada, proses di dalam hati sedikit protesnya itu ada. Tapi ini Nabi. Lalu yang kedua siapa? Banyak banget. Nabi Ibrahim yang bertahun-tahun, berpuluhan tahun teman-teman menginginkan seorang anak sampai kemudian dia diridhoi oleh istri yang pertama untuk menikah kepada Siti Hajar. Lalu kemudian Siti Hajar itu mengandung Nabi Ismail. Nabi Ismailnya baru lahir, kemudian beranjak besar sedikit, malah disuruh sama Allah untuk apa? Dipindahin ke lembah Bangkah. Nanti kemudian besar sedikit, tiba-tiba dikasih mimpi. Untuk apa? Disuruh disembelih. Kan kayak, ya Allah, ini kan yang selama ini aku pinta ya Allah, ini yang selama ini aku inginkan ya Allah. Dan ulama bilang ternyata ketika Ismail lahir, Nabi Ibrahim cintanya terlalu tinggi sampai kadang lupa juga sama Allah. Makanya diuji. Coba, kalau kamu memang cinta sama aku, kamu pilih aku atau dia. Kan gitu ya. Kan secara gak langsung Allah kayak bilang gitu, kamu pilih aku atau Ismail. Iya gak sih? Allah kayak secara gak langsung, kamu pilih aku atau Ismail. Kalau kamu pilih aku, sembelih Ismail. Dan Ismail luar biasa. Ya ayahku, gak apa-apa, turutin aja maunya Allah. Padahal ini lagi cinta-cintanya sama Nabi Ismail. Lalu kemudian ketika mau disembelih, diganti sama Allah.
Allah cuma pengen nguji doang sebenarnya. Allah cuma pengen nguji doang. Ini si hambaku nih bisa nggak? Itu. Lalu kemudian